Halo para sahabat channel Yunepto, sebelum kita memulai pembahasan pada video ini, wajib disclaimer dulu nih, bahwa trading dan investasi aset kripto serta NFT bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, melainkan bersifat informatif dan edukatif. Jadi please do your own research. Nah, selain itu, jangan lupa di-subscribe, klik tombol loncengnya, dan bergabung dengan grup Telegram @Cryptosias untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan belajar bersama setiap harinya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai ke videonya. Check it out! Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, kali ini gue akan bahas sebuah DeFi, yaitu PancakeSwap.finance. Sebenarnya PancakeSwap ini pernah gue bahas di video gue yang lama, yang dulu-dulu di tahun-tahun kemarin ya. Namun setelah gue lihat pelajari, PancakeSwap nih sekarang udah merubah tokenomiknya dia juga menambah beberapa fitur baru, dan juga roadmapnya ini sekarang diubah menjadi lebih menarik lagi. Dan gue akan memberikan pendapat gue mengenai harga cake ya. Jadi mungkin banyak yang nanya, kok dulu di tahun 2021 cake all-time high-nya mencapai $40, sekarang cuma $3,5. Apakah cake masih punya kesempatan untuk mencetak all-time high baru, atau mungkin bisa menembus sekitar 20 bahkan $40? Nah, jadi teman-teman silakan nonton video ini full, jangan di skip. Dan juga gue akan jelasin fitur-fitur yang ada di PancakeSwap saat ini. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang pengen belajar dan mengetahui lebih dalam tentang apa sih PancakeSwap ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Oke, teman-teman bisa buka websitenya dulu di PancakeSwap.finance ya, jangan sampai salah link. Nah, PancakeSwap ini sebenarnya adalah sebuah DeFi atau Decentralized Finance. Kalau teman-teman tahu bank ya, seperti kayak BCA, Mandiri, dan lain-lain, terus ada, kalau di kripto tuh misalnya ada Binance, ada Indodax, ada toko kripto, itu mereka adalah CeFi atau Centralized Finance. Tapi kalau di DeFi, contohnya adalah PancakeSwap, salah satunya. Nah, kenapa PancakeSwap ini paling menarik dan paling aman kalau menurut gue pribadi? Karena memang PancakeSwap ini selain didukung oleh pihak Binance, ya, PancakeSwap juga sudah listing di banyak sekali exchange. Bahkan bisa dibilang hampir seluruh CEX atau centralized exchange itu pasti ada cake. Habis itu, Pancake juga menjadi sumbernya likuiditas di jaringan Binance Smart Chain. Sekaligus dia adalah DEX terbesar nomor 1 di jaringan Binance Smart Chain. Kalau kita lihat di DeFi lama, ya, saat ini TVL ranking, Binance Smart Chain ada di ranking 2. Yang pertama adalah Ethereum, kedua Binance Smart Chain, ketiga Tron. Nah, kalau kita lihat di bawah, TVL rankingnya, nomor 1 adalah PancakeSwap dengan TVL mencapai 3,05 billion US dollar. Sedangkan nomor 2-nya adalah Venus, ini adalah tipe lending protokol, di angka 704 million US dollar. Itu bedanya udah jauh banget. Ya, bedanya sekitar 2,3 million US dollar. Ya, 2 billion 300 million ya. Jadi jauh banget gitu. Jadi bisa dibilang kalau ada yang bilang kayak gini, kok DEX lain nih, misal contoh Bswap dan lain-lain, ingin menjadi DEX-nya PancakeSwap atau mengalahkan PancakeSwap. Bisa atau enggak? Sebenarnya bisa aja, tapi menurut gue akan sangat-sangat sulit sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat, DEX selain PancakeSwap itu adalah Bswap di ranking 4 dengan TVL mencapai 286 million US dollar, yang which is masih sangat-sangat jauh mencapai 3 billion. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Artinya, duit yang ada di PancakeSwap itu harus banyak lari ke Bswap. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, kalau kita lihat data dari CoinMarketCap, PancakeSwap atau ticker Cake ada di ranking 78, masuk ke dalam top 100. Ya, dia udah diaudit oleh Certic dan juga Slowmiss. Saat ini market cap dia mencapai 514 juta US dollar dengan volume transaksi perharinya di angka 77.922.000 US dollar. Nah, yang menarik adalah ketika di tahun lalu gue bahas PancakeSwap, Cake itu tidak memiliki maksimal supply atau bisa dibilang inflasi. Ya, supply-nya akan terus bertambah. Namun, memang kemarin beberapa bulan lalu, Pancake ini akhirnya memberikan solusi, yaitu membuat adanya maksimal supply. Maksimal supply Cake saat ini di angka 750 juta Cake
dengan total supply di angka 311.630.746 cake, dan juga sirkulasi supply yang beredar di angka 144.424.459 cake. Teman-teman hanya perlu perhatikan bagian sirkulasi dan juga maksimal. Oke, sirkulasi di angka 19% dari total maksimal supply yang ada. Kalau kita lihat chartnya, memang waktu itu cake mencapai all time high dia ya. Di tahun lalu mencapai sekitar 41 sampai 44 US dollar, dan saat ini udah turun banget mencapai 3,5 US dollar. Sebenarnya gue pengen bahas cake ini ketika harganya di angka sekitar 3 dolar doang. Namun udah naik 0,5 poin, jadi lumayan ya, karena gue juga agak sibuk kemarin, baru sempat bahas di video kali ini. Nah, cake sendiri memang mulai ada pembalikan ya, mulai ada peningkatan. Kenapa? Karena diberikan maksimal supply tersebut gitu loh. Jadi orang mulai mempercayai cake kembali dan membeli cake dan melakukan staking. Jadi orang yang berpikir ingin, oh gue pengen simpen duit gue ini di staking dalam jangka waktu yang panjang, tapi punya bunga atau APY yang besar, maka mereka memilih staking di Pancake atau membeli cake lalu di stakingkan. Nah, liquidity terbesar dia saat ini ada di Binance ya, Binance Pairing USDT dan juga Binance USD. Ya, teman-teman bisa lihat di sini volume transaksi mencapai 11,44% dari total centralized checks dan juga DEX yang ada, yang udah ada cake-nya. Confidence-nya high, liquidity mencapai 588 dari total yang ada ya. Jadi kurang lebih bisa dibilang cake ini masih terbilang dipercaya oleh para investor kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini perceptual features dia ada up to 100x leverage ya, ini ada satu fitur baru dia. Terus dia juga ada lottery udah jalan lagi, waktu itu sempat mati ya. Nah, kalau kita lihat ke bawah di sini ada statusnya, si cake ini dalam waktu 30 hari ya sudah digunakan lebih dari 2,3 million user atau pengguna. Habis itu 27 million trade yang terjadi di bagian swap-nya dia ya, di DEX-nya dalam waktu 30 hari. Bayangin ada 27 million kali transaksi. Habis itu TVL dia mencapai 3,7 billion stake ya, dengan total value sekitar kalau teman-teman rupiahkan gede banget ya, jadi silakan hitung aja. Jadi ini adalah statistik 30 hari di PancakeSwap saat video ini dibuat. Oke. Nah, kita bisa lihat lagi di bawah sini ada seperti kayak lottery, terus juga nah ini untuk sirkulasi supply-nya ya tadi ya 144 juta, market cap 510 million, total supply 311. Nah, ini yang sudah di burn di angka 522 juta cake. Jadi cake-nya ini itu memang setiap minggunya akan dilakukan burning sehingga supply-nya akan terus berkurang. Sebenarnya dia nggak akan mengurangi sirkulasi supply. Jadi sirkulasi supply ini akan terus bertambah, tapi emisinya itu atau penambahan itu paling sedikit aja sih di tiap bulannya. Jadi dia untuk mencapai 750 juta maksimal supply dengan sistem burning sekarang atau emisi bloknya sekarang, itu akan mencapai waktu yang sangat lama, butuh bertahun-tahun untuk mencapai 750 juta supply ya, dengan mekanisme saat ini. Nanti mekanismenya akan gue jelasin di bagian dokumennya dia lebih lengkap. Oke, nah untuk emisinya di angka 13,75 per bloknya. Apa itu emisi? Emisi adalah cake yang dicetak di setiap waktunya. Ya, nantinya cake ini akan dibagikan ke beberapa mekanisme, ke beberapa bagian. Contoh ke bagian farming, ke bagian single staking dan lain-lain. Ya, kurang lebih gambarnya seperti itu. Oke, nah pertama kita akan lihat bagian DEX-nya dulu. Jadi kalau DEX-nya sini sekarang udah ada fitur baru. Dulu nggak ada nih kayak ginian. Ya, dulu kayak gini. Simple, teman-teman sekarang bisa tambahin fitur chart. Nah, kita bisa connect wallet dulu menggunakan MetaMask dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa nyalain chartnya. Contoh di sini gue pengen nge-swap Binance USD dengan misalnya TKO gitu ya. Teman-teman masukin aja, nanti chartnya akan muncul di sini. Bisa 24 jam, 1 week, 1 minggu, 1 tahun. Nah, ini untuk analisa trading teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu buka lagi namanya CoinMarketCap ataupun chart-chart lainnya. Ya, tapi ini juga bisa dimatikan. Nah, habis itu di sini juga kalau teman-teman pengguna baru, teman-teman wajib mempelajari dan memahami apa namanya settingan dan juga slippage. Di sini bagian setting, kalau diklik, dia ada dark mode-nya, terus ada default transaction speed. Nah, ini penting. Misalnya teman-teman ketika ingin bertransaksi dengan cepat supaya berhasil atau membeli token baru misalnya, teman-teman wajib settingnya ke instan. Ya, tapi kalau teman-teman transaksi santai atau tokennya sudah listing dan lain-lain, teman-teman bisa ke standar aja.
Untuk slippage, teman-teman standarnya itu 0,5%, tapi kalau teman-teman pengen beli token baru atau rebutan project baru dan lain-lain, atau menjual token dalam waktu cepat, teman-teman bisa naikkan menjadi 49, ya. Nah, untuk slippage ini ada di penjelasan video gue yang sebelum-sebelumnya, tinggal dicari aja. Yang pasti ketika teman-teman masukin 49%, ketika teman-teman transaksi, nggak pasti kepotong 49%. Ingat ya, tidak pasti terpotong 49%. Jadi sistem slippage itu bukan kayak kita memotong keuntungan kita sebanyak 49%, nggak kayak gitu. Oke, habis itu kita juga bisa lihat seperti kayak minimum receive pendapatannya, ya misalnya contohnya $15 dapatnya 45,25. Nah teman-teman minimal akan dapat 45,03. Jadi bisa di antara dua ini. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Terus juga ada price impact, liquidity provider fee, dan juga rutenya. Rute ini jadi ketika kita transaksi nge-swap, maka Binance USD akan jadi BNB, BNB akan jadi TKO. Jadi kurang lebih transaksinya itu 2 kali. Ya, bukan sekali, bukan Binance USD ke TKO. Makanya kenapa minimum receive-nya itu lebih sedikit. Dan juga ada transaksi fee-nya yang lebih besar, karena ada rute-rutenya. Ya, kurang lebih gambarannya begitu juga. Nah, untuk liquidity provider fee, di sini ada tanda tanya ya, teman-teman bisa arahin pointernya. Nah, setiap teman-teman melakukan transaksi, teman-teman akan membayar 0,25% sebagai fee yang dibayarkan kepada 0,17% masuk ke LP token holder, yaitu farming atau yield farm. Habis itu 0,0225 ke treasury, 0,0575 masuk ke cake buyback dan juga burning. Oke, jadi fee-nya itu digunakan untuk buyback cake supaya cake-nya terus berkurang, sama masuk ke treasury-nya si tim PancakeSwap ya untuk buyback dan lain-lain juga kayak gitu. Oke, next dia juga ada fitur kayak limit. Di sini limit teman-teman bisa pasang stop limit ya. Ini buat teman-teman yang suka trading, pasang order ya, ini bisa. Terus juga ada liquidity-nya. Ini buat teman-teman yang pengen yield farming, menambahkan liquidity, tinggal add liquidity ya, BNB, cake ya, berapa-berapa kayak gitu. Habis itu juga ada perceptual. Nah, ini perceptual ini teman-teman gue sarankan hindarkan buat yang masih baru, tapi ini lebih cocok buat yang udah expert aja gitu. Ya, ini perceptualnya. Habis itu juga ada earningnya. Nah, untuk earning terbagi menjadi dua, yaitu farm dan juga pool. Nah, ini bedanya apa? Nah, ini teman-teman penting pahami ya. Jadi kalau farm atau menjadi seorang liquidity provider, teman-teman bisa lihat ya, stake LP token. Jadi fungsinya adalah teman-teman menjadi seorang penyedia likuiditas. Logikanya seperti ini. Misalnya, teman-teman ingin membeli cake menggunakan BNB, maka di platformnya PancakeSwap harus ada cake yang tersedia. Misalnya, kita pengen beli 100 cake, tapi ternyata di likuiditasnya cake-nya cuma ada 10, berarti kurang 90, artinya transaksinya gagal, tidak bisa dilakukan transaksi karena cake-nya kurang. Nah, makanya kenapa dibutuhkan seorang penyedia likuiditas. Harus ada orang yang mengisi cake tersebut menjadi 100 atau lebih. Misalnya ada 110 cake, dan ada orang transaksi 100 cake, maka tinggal sisa 10. Ya, nah seorang penyedia likuiditas tersebut akan diberikan biaya fee karena sudah menyediakan likuiditas tersebut. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi ada orang yang harus menyediakan likuiditasnya dan mereka akan diberikan fee dari biaya transaksi tadi. Nah, contoh di sini ada cake pairing BNB. Teman-teman harus bikin dulu liquidity tokennya, membutuhkan cake dan juga BNB 1:1. Kayak gitu. Contoh, cake-nya seharga $10, maka teman-teman butuh BNB dengan nilai $10 juga. Ya, total $20. Teman-teman bikin likuiditasnya di bagian liquidity, di bagian trade, habis itu teman-teman stakingkan di sini. Ya, tinggal di connect wallet, habis itu di stakingkan aja. Untuk APR-nya atau bunga setahunnya adalah 22,76% untuk cake BNB. Dan bunga ini bisa berkurang ya. Semakin banyak yang staking, semakin banyak likuiditasnya, maka semakin turun bunganya karena dibagi-bagi. Ya gitu kurang lebih. Jadi kalau teman-teman lihat, wah bunganya besar nih 173%, tapi ini bisa berkurang seiring berjalannya waktu selama ada orang yang staking juga kayak gitu. Oke? Nah, next yang kedua ada namanya zero pool atau single staking ya. Nah, single staking ini jauh lebih aman daripada yield farming atau farming ini. Kenapa? Karena di farming teman-teman ada namanya impermanent loss. Apa itu impermanent loss kok?
Jadi impermanent loss itu adalah sebuah mekanisme mereka akan menyeimbangkan nilai dari aset kita, kedua aset kita, ketika ada yang terjadi penurunan maupun penaikan. Contoh misalnya awalnya kita masuk ke cake BNB nih. Cake-nya itu $10 nilainya, BNB $10 nilainya, berarti kan 20 ya. Namun di keesokan harinya nilai cake-nya turun jadi $5. Maka BNB akan dijual secara otomatis sebagian untuk membeli cake sehingga nilainya seimbang. Jadi BNB-nya masih 10 nih, berarti dia kurang 2,5. Jadinya cake-nya $7,5, BNB-nya $7,5. Jadi dia akan seimbang, tapi nilainya akan turun. Ya, jadi itu sifatnya impermanent loss atau loss sementara. Nah, teman-teman nggak akan mengalami kerugian selama aset tersebut tidak teman-teman jual atau pecah. Jadi teman-teman bisa staking aja, diamin sampai dia naik lagi. Jadi teman-teman juga harus memiliki atau memilih LP farming yang teman-teman yakini suatu saat akan naik. Contoh misalnya Binance USD BNB. Anggap Binance USD-nya ini tetap $1 harganya kan, satu Binance USD sama dengan $1. BNB saat ini misalnya $200. Terus di tahun depan BNB-nya naik nih menjadi $300. Maka impermanent loss-nya adalah sebagian BNB tersebut akan dijual menjadi Binance USD. Jadi dua-duanya nilainya akan naik. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi asetnya pun juga akan bertumbuh. Jadi teman-teman harus memilih LP farm yang teman-teman yakini akan naik. Seperti itu. Oke, kita balik ke bagian single pool. Nah, zero pool ini jauh lebih aman daripada yield farming. Kenapa? Karena dia sifatnya itu satu atau single. Ya, teman-teman, contoh hanya perlu staking cake untuk mendapatkan cake. Maka kalau cake-nya turun, ya udah, teman-teman nggak kena impermanent loss, tapi memang nilai cake-nya akan turun. Jadi teman-teman juga harus memilih aset yang dikira-kira bisa naik gitu loh. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk stack cake ini kebagi menjadi dua, yaitu fleksibel sama lock. Kalau fleksibel cuma 3,94%, kalau di lock up to 84,51%. Kenapa tulisannya up to? Karena memang bunganya ini sifatnya ini bisa berubah-berubah, tergantung berapa banyak cake yang di-stakingkan. Semakin banyak cake yang di-staking, maka bunganya semakin turun. Contoh total cake sekarang di atas 199 juta cake ya yang di-stakingkan. Kita bisa lihat statusnya di samping sini ya, detailnya. Maka ketika teman-teman contoh di sini kita staking dalam bentuk cake ya, teman-teman staking dalam bentuk cake selama 1 tahun atau 52 minggu, kita staking 100 atau 1000 cake ya, kita staking 1000 cake senilai $3.530. Kalau harga cake yang nggak berubah, maka di akhir tahun teman-teman mendapatkan $2.975 atau mendapatkan 842,9 cake dari 1000 cake ya, dengan perhitungan APY seperti itu. Jadi teman-teman bisa lock staking kalau teman-teman pengen jangka panjang ya. Di sini ada performance fee dan juga ada biaya unlocknya ya. Jadi teman-teman pastikan locknya jangka panjang aja. Sama kalau teman-teman pengen fleksibel bisa tarik kapan aja, itu bunganya cuma sekitar 3,94%, kecil banget. Jadi mendingan di lock sih. Jadi pastikan teman-teman kalau pengen staking cake untuk long term. Nah, enaknya single pool adalah teman-teman bisa staking cake untuk mendapatkan token lainnya kalau mereka kerjasama. Kita ambil contoh, di sini ada banyak banget, ada trivia. Teman-teman bisa staking cake untuk mendapatkan trivia token. Bunganya 14,86%. Ada juga staking cake dapat oleh bunganya 13,76%. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ada game judi. Ya, gambling. Di sini ada kayak trading competition. Teman-teman bisa ikut, cuma ini udah selesai ya. Teman-teman harus tunggu sampai dia buka lagi. Untuk trading competition ini informasinya ada di grup Telegram media ya. Habis itu juga ada prediction atau prediksi ibaratnya. Ini masih beta. Habis itu juga ada lottery ya. Lottery ini ya teman-teman akan mendapatkan sejumlah angka ya, ada 6 angka di mana teman-teman harus nge-match dengan angka-angka tersebut. Maka teman-teman bisa menang. Tapi kalau kalah ya udah cake-nya hilang. Jadi memang ini lebih ke judi ya. Jadi bisa dibilang ini adalah haram bagian yang win-nya ini. Oke, ini haram. Oke, nah next untuk roadmap-nya. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian roadmap dan juga penjelasan lebih rinci tentang cake-nya ya di bagian white paper-nya ataupun dokumennya. Jadi ini adalah roadmap terbaru dia di kuartal 3 tanggal 15 Juli 2022. Jadi belum lama ini dikeluarin. Di sini kita bisa lihat ada ongoing dan juga recurring.
Jadi dia lagi akan mengeluarkan EVO, regular EVO, ongoing ya. Habis itu juga ada new farm dan juga syrup pool yang tadi ya, yield farming sama syrup pool baru. Habis itu juga ada farm auction. Habis itu juga dia butuh UI atau UX performance upgrade dan juga bug fixing. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu yang sudah diselesaikan kemarin ya adalah fixed term untuk staking benefit untuk iCake, EVO benefit. Habis itu ada cake prediction, ada ZEP. Nah, ZEP ini tuh kayak membuat LP token tapi dalam satu klik aja, lebih mudah. Habis itu juga ada Binance mini program upgrade, ada cake syrup side pool ya, ini udah selesai. Nah, habis itu di kuartal 3 apa sih yang pengen dia buat gitu ya di masa mendatang? Jadi yang pengen dia buat ada pertama fixed term staking benefit, ada yield farming booster dan juga weighted voting power untuk governance-nya. Jadi holder cake nggak cuma bisa staking tapi bisa ikut governance. Habis itu lotre-nya akan di-upgrade, ada lotre berdasarkan staking dan lain-lain. Habis itu dia akan multi-chain ya. Jadi si cake-nya ini akan mulai explore ke berbagai blockchain lainnya. Habis itu juga ada stable coin swap. Nah, ini untuk mempermudah kita nge-swap dan juga optimize untuk stable coin. Ya, jadi kurang lebih ini adalah roadmap dia yang paling dekat di kuartal 3. Nah, untuk FAQ-nya, teman-teman bisa klik dokumen yang akan gue taruh linknya di deskripsi ya. Jadi FAQ-nya adalah di sini banyak banget pertanyaan teman-teman, terutama apakah PancakeSwap itu aman? Ya, jawabannya aman selama teman-teman mengunjungi website PancakeSwap yang asli, yaitu pancakeswap.finance. Ya, hati-hati sama phishing, linknya mirip-mirip, itu bahaya. PancakeSwap sudah diaudit oleh Certic dan juga Slomis, dan PancakeSwap ini aman dari yang namanya hacking, sekaligus dia aman dari yang namanya penyerangan ke DeFi. Contohnya kalau teman-teman ingat kasus dulu Pancake Bunny, ya Pancake Bunny kan kena hack tuh, kena flash loan. Nah, PancakeSwap ini aman dari flash loan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah yang diklaim oleh pihak dari PancakeSwap. Oke, dan poolnya pun juga akan terus bertambah. Untuk auditnya sendiri dia nggak cuma audit satu kali, ya nggak cuma audit satu tokennya doang, tapi dia audit seluruh pool dan juga audit seluruh sistem-sistem punya dia. Jadi memang dia ini rinci banget dari pihak PancakeSwap-nya. Habis itu untuk yield farming-nya, di sini kita bisa lihat untuk reward LP-nya, ya teman-teman tadi kan sudah bisa lihat ya, perhitungannya adalah farm base APR plus LP reward APR menjadi farm total APR. Ya, jadi kayak tadi ketika kita nge-swap, kan ada fee-nya tuh. Nah, fee-nya akan dibagikan ke total farming APR tersebut, kayak gitu. Oke ya, semoga jelas kalkulasinya. Nah, di sini ada perhitungannya, yearly fee dan lain-lain. Oke, nah untuk cake tokenomic di sini emisinya sehari adalah 350.000 per harinya. Ya, kenapa dapat 350.000? Karena tadi kalau kita lihat di awal dia kan punya emisi di angka 13,75 per blok ya. Jadi blok ini akan diciptakan setiap harinya. Jadi total blok tersebut kalau dihitung maka dia akan menciptakan 350.000 cake per harinya. Ya, jadi teman-teman tinggal hitung aja. Oke, nah untuk mekanismenya di sini kan dia akan minting 40 cake per blok, di mana yang didistribusikan adalah 13,5 tadi. Sedangkan 26,25-nya itu akan langsung di burning, ya, ke burning. Oke, nah dari total distribusi tadi akan dibagi menjadi ke pertama yield farming dan juga syrup pool atau single staking itu adalah 10 cake per bloknya, sedangkan untuk lottery atau farmnya juga itu diangkat 3,75 cake per bloknya. Di sini ada 108 daily emission. Nah, untuk single pool, syrup pool itu diangkat 288.000 daily. Ya, farmnya 58.000, loterinya 4.000. Ya, kurang lebih pembagiannya ke sini. Jadi ini total cake yang akan masuk ke dalam pasar atau market setiap harinya. Nah, untuk sistem burningnya, lottery injection itu akan berkurang 1.000 ya per harinya daily. Terus dari total farmnya burningnya tadi kan mencapai 45.000. Habis itu burningnya 756.000 daily. Nah, untuk dev address, jadi developer itu kan akan mendapatkan fee ya, mendapatkan fee dari transaksi tadi dikumpulkan di satu wallet yaitu dev wallet, di mana nantinya si walletnya ini, si devnya ini, cake-nya itu akan di-burning juga setiap minggunya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi cake ini nggak pernah masuk namanya sirkulasi supply, tapi langsung di-burning dari dev wallet setiap minggunya. Dan itu teman-teman bisa cek di blockchain. Oke, nah habis itu ada mekanisme atau mekanisme inflasi lainnya.
deflationary, sorry ya, gue agak salah, agak blunder. Jadi dia ada mekanisme deflasi lainnya, di mana burning 100% ini dari hasil teman-teman membeli cake lalu membuat profile. Dan juga NFT minting, itu 100% akan di burn. Profile itu yang mana kok? Yang ini. Ketika teman-teman connect wallet, ya contoh gue connect wallet, di sini teman-teman di atas kan ada bagian make a profile. Nah, di sini ketika teman-teman bikin profile, teman-teman wajib mengeluarkan 1,5 cake. Nah, 1,5 cake ini akan di burning 100% oleh pihak tim PancakeSwap, ya. Jadi selama ada orang yang bikin profile, maka cake-nya akan terus berkurang. Nah, profile itu buat apa kok? Profile ini adalah buat teman-teman yang ingin masuk ke dunia NFT-nya PancakeSwap. Jadi teman-teman nggak bisa masuk ke dunia NFT-nya PancakeSwap kalau teman-teman nggak punya profile. Jadi harus bikin profile dulu, baru bisa ke terjun dunia NFT-nya PancakeSwap. Oke? Nah, habis itu dia akan burning lagi 20% dari profit perceptual trading. Tadi kan ada ya, kita udah lihat perceptual trading. Burning lagi 20% kick dari lottery ticket. Burning lagi 100% dari EVO, ya ini fee, partisipasi. Burning 3% dari prediction market. Burning 2% dari flexible cake pool. Burning 0,0575% dari setiap transaksi yang terjadi di DEX. Jadi semakin banyak orang yang melakukan transaksi di DEX-nya, ya, maka semakin banyak cake yang di burn. Nah, ini yang menarik. Ini poin penting yang akan gua tonjolkan, yaitu bagian transaksi ini. Teman-teman kan bisa lihat tadi ya, transaksi yang terjadi di PancakeSwap itu sebenarnya gila-gilaan setiap harinya. Bahkan mau ada coin micin ke, ada yang enggak ke, tetap transaksinya di PancakeSwap. Setuju ya? Koin-koin baru, project-project baru ketika masuk PancakeSwap, dia akan masukin liquidity dan transaksi terjadi di PancakeSwap kan? Pasti rata-rata listing pertama di PancakeSwap. Makanya gue bilang akan terjadi transaksi tiap harinya yang akan membuat cake tersebut terus berkurang. Kayak gitu. Ya, bayangin ada kita bisa lihat di sini tadi 27 million transaksi yang terjadi dalam waktu 30 hari, ya. Makanya sebagian besar hasil fee transaksi tersebut akan menjadi cake dan cake-nya akan di burning. Ya, makanya cake-nya akan terus berkurang. Habis itu 100% cake ini akan di burn dari farm auction dan juga burn lagi 100% dari NFT market platform fee. Jadi di NFT marketplace itu kan ada fee-nya ya. Ada fee platform dalam bentuk cake. Nah, fee-nya itu akan di burning juga. Jadi setiap minggunya dia akan ngirim 100% token cake-nya itu ke dead wallet atau burn address. Jadi ini sistem burning baru dari PancakeSwap dan menurut gue ini cukup powerful ya, terutama dari segi hasil fee transaksi tadi. Ya, jadi kurang lebih emisi yang dihasilkan segini ya, 350.000 per harinya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat aja di sini ada distribusinya juga ya, penjelasan lebih rincinya. Nah, ini untuk deflationary mechanism lainnya ya, rinciannya juga ada di sini. Jadi teman-teman nanti tinggal buka aja deskripsinya di video ini ya, linknya di dokumennya. Jadi ini semua lengkap. Oke, jadi kurang lebih seperti itu mekanisme PancakeSwap yang baru, termasuk burningnya. Menurut gue ini unik banget. Dan mungkin teman-teman bakal nanya, kok cake dengan mekanisme burning sekarang dan mekanisme yang ada sekarang, apakah cake punya kesempatan menyentuh angka $10? Menurut gue punya banget kesempatan untuk menyentuh $10 ya. Apalagi ketika market lagi bullish nanti. Kalau $20 mungkin juga. Kalau $40 mungkin agak berat kalau ke $40. Mungkin sekitar 3-4 tahun lagi kalau PancakeSwap masih belum ada yang ngalahin. Ya, ingat ya, dengan catatan PancakeSwap belum ada yang ngalahin. Mungkin sekitar 2, 3, atau 4 tahun lagi PancakeSwap masih bisa ke $40 atau mungkin $50. Oke, jadi itu hanya prediksi gue aja, bisa salah, bisa benar. Sisanya gue serahkan ke teman-teman. Tapi di sini gue melihat potensi PancakeSwap dari hasil trading yang dilakukan setiap hari ya, dari banyaknya koin-koin atau token-token baru yang ditradingkan di PancakeSwap dan juga dari mekanisme burn serta maksimal supply yang sudah jelas kayak gitu. Oke, semoga video ini membantu. Buat teman-teman ada kritik, saran, komentar, silahkan tuliskan di bawah. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih sudah nonton video ini full. Bye bye.